Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Hasbi dari Yayasan Hasbi Smart Parenting. Kali ini kita bertemu di masa pandemik COVID-19. Kita akan berbicara sesuatu yang berbeda, bukan tentang parenting, bukan tentang pengasuhan, bukan tentang anak ataupun keharmonisan suami istri, tapi kita akan berbicara tentang sesuatu yang hal kreatif yang perlu kita lakukan di masa-masa dalam tanda petik krisis ini. Di masa krisis ini kita harus kreatif, karena itu sesuai dengan misi dari yayasan kami, yaitu gaya hidup sehat. Kita sebagai keluarga harus memperhatikan pola makanan dalam keluarga. Karena itu kita harus memenuhi kebutuhan gizi dalam keluarga. Apa yang perlu kita lakukan? Hal kreatif apa yang bisa kita buat? Salah satunya yaitu adalah menyiapkan stok livestock di rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan membuat budik damber. Budik damber saat ini lagi populer. Nah, kami dari Yayasan Hasbi Smart Parenting menyiapkan tim ahli teknis kami yang akan menerangkan kepada kita semua tentang bagaimana sebuah budik damber itu lebih ramah kepada ikannya dan juga lebih ramah buat petaninya atau peternaknya. Seperti apa caranya dan apa yang akan kita dapatkan? Saksikan terus video ini dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan sesuatu dan kita berkeinginan untuk membudidayakan ikan dalam ember ini karena dia lebih praktis dan tentu saja bermanfaat buat keluarga. Saksikan video ini sampai selesai. Pertama-tama kita membuat lubang di bagian bawah untuk pengeluaran. Pastikan bahwasanya ukurannya sesuai dengan ukuran ember dan juga sesuai dengan ukuran paralon yang kita gunakan. Tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Pastikan juga bagian dasar dan lubang ini memiliki cukup ruangan hingga nanti ketika kita menempatkannya tidak bergeser dengan lantai ataupun tidak mudah terkena senggolan-senggolan dengan benda-benda lain. Pastikan juga bahwasanya bagian dalam memiliki lubang saringan dan juga ukurannya panjangnya disesuaikan dengan diameter dasar budik damber ini. Selanjutnya kita siapkan lubang untuk penempatan tanaman nantinya. Perlu dipertimbangkan di sini bahwasanya jarak antara satu dengan lubang yang lainnya memiliki ukuran yang pas, hingga kemudian tidak ada bagian dari sisi-sisi dari tutup ember ini yang memiliki bobot lebih dari yang lain. Karena memang walaupun tidak terlalu besar, tetap saja media yang akan kita tempatkan di lubang ini memiliki berat tertentu. Terakhir kita perlu siapkan lubang pengeluaran. Mungkin beberapa lubang sudah cukup, tergantung di mana kita akan menempatkan nanti. Karena bagian besar wilayah kita itu adalah sering mendapatkan hujan, maka ketika kita letakkan budik damber ini di luar, air hujan yang mengisi ember tidak kemudian lalu memenuhi bagian dalam ember, yang ini bisa berdampak kepada tanaman yang kita tempatkan di lubang-lubang ember tadi. Setelah kita bersihkan tadi, dirapikan dan juga tengahnya kita lubang dengan gergaji secara manual. Hasilnya seperti ini. Kita pasang. Oke, ini sudah jadi, sudah siap. Tinggal kita isikan air, masukkan ikannya, dan kita akan lakukan penyemaian. Dengan media yang kita gunakan gelas cup plastik yang biasa digunakan untuk jus atau minuman-minuman kayak milkshake dan lainnya. Jadi nanti kita akan bolongkan dulu pakai solder, nanti kita isikan medianya, campuran dari pasir malang, sekam bakar, dan juga kompos. Jadi ini embernya sudah kita isikan air dan diisikan ikan lele sebanyak 60 ekor. Jadi kita isikan air. Salah satu kegunaan dari lubang yang kita buat sebagai kontrol airnya, sehingga ketika kita dalam pengisian atau air hujan
airnya tidak meluap sehingga menyebabkan busuk akar pada tanaman. Airnya akan terbuang melalui lubang-lubang yang kita buat. Selanjutnya kita langsung pasang tutup ember yang sudah kita lubangi tadi. Langsung pasang di sini. Oke, yang terakhir kita tinggal meletakkan bibit yang telah kita semai sebelumnya. Ini berusia kurang lebih 1 minggu di atas tutup yang sudah kita lubangi. Jadi seperti ini. Dan sudah selesai, cukup sederhana, tinggal kita pemeliharaan, pemberian makan ikan, dan juga pengurangan dan pengisian air yang bisa kita lakukan secara otomatis, di mana yang modifikasi yang kita buat tadi outputnya di sini. Jadi sekali 3 hari tinggal buka stop kerannya seperti ini, maka airnya akan keluar. Kurangi airnya seperempat dari ember, nanti diisikan lagi yang baru sehingga endapan-endapan yang ada di bawah, kotoran-kotoran yang ada di bawah akan keluar melalui keran ini, dan ikannya tidak akan keluar karena di dalamnya sudah kita pasang filter yang sesuai dengan ukuran ikan tidak bisa keluar. Jadi seperti itu, cukup simpel. Dan begitulah sedikit review kita, sedikit pengetahuan tentang Budik Damber, budidaya ikan di dalam ember. Siapapun bisa melakukan, siapapun bisa mengerjakan, tetap produktif di rumah. Baik keluarga Indonesia, demikian tadi proses pembuatan Budik Damber dan inovasi yang kami buat. Nah, sekarang kita beberapa hal mungkin catatan yang perlu kita ingat tentang Budik Damber. Pertama mungkin pertanyaan lah ya. Kita tanya dulu ke ahlinya yang membuat tadi, Uda Yozi ya. Baik, Uda Yozi, ini kita sudah membuat beberapa dan beberapa keluarga sudah memesan juga nih. Nah, ketika kita mengantar ada beberapa pertanyaan dari keluarga yang memesan tersebut. Pertama misalnya, bisa nggak kita pakai air sumur atau air PDAM, mana yang lebih disarankan? Oke, mungkin kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Kenapa? Karena sebenarnya yang terbaik tuh kalau bisa tuh air tanah seperti air sumur tuh cukup sangat baik untuk ikan, budidaya ikan. Yang kedua tuh air hujan. Yang ketiga kita bahkan bisa gunakan air PDAM. Kenapa? Karena apalagi kita pakainya ikan lele itu termasuk ikan yang paling cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan air PDAM pun untuk di Kota Padang khususnya itu kualitas airnya memang sudah memenuhi standar untuk budidaya ikan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, selain Pak Coy, kira-kira sayur apa lagi yang recommended untuk sebagai tanaman pengiringnya? Oke, pada kesempatan kali ini kan kita coba itu Pak Coy gitu kan. Sebenarnya yang paling recommended itu adalah kangkung. Nah, kenapa? Karena selain secara iklim sesuai dengan daerah Sumatera Barat, terutama Kota Padang yang panas, yang kedua pun kebutuhan nutrisinya juga lebih kecil. Jadi dengan kita menggunakan air dari sisa budidaya ikan, sisa metabolisme dari ikan itu sendiri, itu sudah mencukupi untuk pertumbuhannya. Jadi sekarang kita pacoy, mudah-mudahan nanti juga akan dapat tumbuh dengan baik. Kita lihatlah nanti bagaimana perkembangannya, Coach. Ini pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang perlu diperhatikan terutama dalam memberi makan? Ini ada rahasia sebenarnya yang sehingga banyak pemula yang tidak sadar, kemudian tiba-tiba justru tidak baik buat ikannya terutama. Oke, baiklah, untuk pemberian pakan ini yang terpenting sekali ya, karena banyak daripada pemula tuh kadang berpikirnya tuh terlalu simpel gitu kan. Biar cepat besar kasih makan banyak-banyak kayak gitu kan. Sedangkan sama lah kayak kita, ada batasannya, lambungnya ada batasnya gitu kan, bukan lambung karet gitu kan. Jadi
ketika kita ngasih makan tuh kasih secukupnya. Bagaimana tips paling sederhana tuh, temanilah ikan kita tuh untuk makan gitu. Kalau dikasih selagi dia masih semangat untuk ngejar makanannya, itu dia masih lapar gitu kan. Tapi kalau sudah mulai diabaikan, nggak usah ditambah lagi. Kenapa? Karena ini berhubung dengan kualitas air. Ketika kita kasih makanan berlebih, tidak terkonsumsi oleh ikannya, maka dia akan mengendap dan terakumulasi ke dalam air. Dia akan larut sehingga akan menyebabkan nanti ada akumulasi NH3, amonia dan sebagainya yang pada komposisi tertentu akan menjadi racun bagi ikan. Jadi itu diupayakan untuk dihindari kita. Nah, jadi seperti itu. Salah satu ini kelebihan salah satu budik damber yang kita buat, modulnya itu kan di bawahnya sudah kita buat penyaring dan juga ada output pengeluaran air. Jadi silakan lakukan pembuangan lebih tepatnya pembuangan air seperempatnya setiap 1 kali 3 sampai 4 hari sekali, agar kalau seandainya endapan kotoran yang berlebih itu terbuang, nanti dipenuhkan lagi dengan air yang baru sehingga kualitas airnya juga akan lebih baik lagi. Seperti itu, Coach. Oke, terima kasih Dayazi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan video ini, mari kita mulai bertanam, mari kita mulai beternak ikan, dan semua gampang, mudah, dan sederhana, dan tidak perlu lahan yang luas. Simple saja. Mungkin bisa dapat kami sampaikan. Selamat mencoba. Bila ada pertanyaan, silakan hubungi kami nanti atau bisa kontak lebih lanjut. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam inspirasi. Salam inspirasi.